Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sonia Osela dan teman-teman saya Anita Febriana, Feni Hermeini, Nuryani Alisah, Srisa Lesiani, Sekar Handayani, dan Siti Kurniawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul jenis penilaian. Oleh karena itu, diharapkan agar teman-teman dapat menyimak presentasi dari kami dan memahami materi-materi yang akan kami sampaikan. Baiklah, di sini kami memiliki 3 poin penting mengenai jenis penilaian. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar dilihat dari segi alat yang digunakan. Yang kedua, penilaian berdasarkan sasaran pelaksanaan dan cakupan kompetensi. Selanjutnya yang ketiga, adapun yang terakhir yaitu penilaian berdasarkan fungsi dan tujuan. Oleh karena itu, untuk lebih lanjutnya, saya berikan kepada pemateri untuk menyampaikan materi-materinya. Penilaian hasil belajar dilihat dari segi alat yang digunakan dapat dibedakan dalam penilaian tes dan penilaian non-tes. Penilaian tes dimaksudkan untuk mengukur aspek kognitif atau pengetahuan peserta didik, sedangkan penilaian non-tes digunakan untuk mengetahui proses dan produk dari hasil belajar peserta didik, misalnya yang berkaitan dengan kompetensi sikap. Baik, untuk yang pertama, yaitu penilaian tes. Beberapa jenis penilaian tes yaitu diantaranya penilaian tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan yang diberikan guru kepada peserta didik secara lisan. Kemudian peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan juga. Untuk yang kedua, yaitu tes tulisan. Tes tulisan ialah tes yang soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian, menjodohkan, benar salah, dan juga uraian. Yang ketiga yaitu tes tindakan. Tes tindakan ini menuntut jawaban dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Penilaian non-tes. Pada penilaian non-tes ini ada yang pertama pengamatan atau observasi. Teknik yang digunakan yaitu pengamatan secara langsung dengan menggunakan indera. Yang kedua itu wawancara. Teknik wawancara ini digunakan pendidik untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas informasinya atau dapat juga digunakan untuk menelusuri hal-hal yang sukar dialami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu penugasan. Penugasan ini dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok. Berdasarkan sasarannya, penilaian dibagi menjadi 2, yaitu individu dan kelompok. Penilaian kelompok adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa paham peserta didik terhadap materi pembelajaran. Selain itu, dari penilaian individu kita dapat mengetahui kemampuan peserta didik, potensi yang dimiliki, dan kelebihan dan kekurangan peserta didik. Contohnya, laporan kegiatan, makalah, dan clipping. Yang kedua, penilaian kelompok. Penilaian kelompok digunakan untuk mengetahui kompetensi peserta didik dalam bekerja kelompok. Selain kecerdasan, di dalam kelompok dibutuhkan juga kerjasama antar anggota, saling menyayangi, bukan saling membenci, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, dan berani mengungkapkan pendapat. Berdasarkan cakupan kompetensi. 1. Ulangan harian. Ulangan harian merupakan jenis penilaian yang mengacu pada model penilaian kelas yang dikeluarkan oleh pusat kurikulum. Ulangan harian ini dilakukan pada akhir pembelajaran kompetensi dasar tertentu oleh guru secara periodik. Yang kedua, ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester juga merupakan kegiatan untuk mengukur pencapaian hasil belajar dari peserta didik yang dilaksanakan setelah 8-9 minggu kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ulangan akhir semester atau UAS. UAS adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Yang keempat yaitu ulangan kenaikan kelas atau UKK adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap. A. Penilaian formatif. Penilaian formatif yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan program dalam satuan materi pokok suatu bidang tertentu. 1. Fungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. 2. Tujuan untuk mengetahui hingga di mana
penguasaan peserta didik tentang materi yang diajarkan. 3. Aspek-aspek yang dinilai pada penilaian formatif adalah hasil kemajuan belajar siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap terhadap materi ajar agama yang disajikan. Yang B. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam suatu semester atau akhir tahun. Fungsi untuk mengetahui angka atau nilai murid setelah mengikuti program pembelajaran dalam suatu semester. Tujuannya untuk mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan program pembelajaran dalam satu semester, akhir tahun akhir program, dan pada satu unit pendidikan tertentu. Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian sumatif meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, penguasaan murid tentang materi pembelajaran yang diberikan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penilaian penempatan atau placement. Fungsi penilaian ini yaitu untuk mengetahui keadaan peserta didik sepintas, namun dapat mengetahui seluruh kepribadiannya. Peserta didik tersebut ditempatkan pada posisinya, umpamanya peserta didik tersebut berbadan kecil, jangan ditempatkan di belakang, tapi sebaiknya di depan agar tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Tujuan penilaian ini yaitu untuk menempatkan peserta didik pada tempatnya yang sebenar-benarnya, berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri peserta didik itu sendiri. Sehingga peserta didik tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran atau proses belajar mengajar di kelas. Aspek-aspek dalam penilaian ini meliputi keadaan fisik dan psikologi, sikap, serta aspek-aspek lain yang dianggap perlu bagi kepentingan pendidikan peserta didik selanjutnya. Kemudian, penilaian ini dapat juga dilakukan setelah peserta didik mengikuti pelajaran selama 1 semester, 1 tahun sesuai dengan maksud dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu waktu pelaksanaan penilaian ini sebaiknya dilaksanakan sebelum peserta didik menduduki kelas tertentu, sewaktu penerimaan murid baru atau setelah naik kelas. Selanjutnya, penilaian diagnosis. Penilaian diagnosis adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan anak didik dan faktor-faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan pada suatu keperluan seperti remedial pada evaluasi pengajaran. Sedangkan sasaran utama pada penilaian diagnosis adalah kesalahan konsep dan kesalahan proses yang terjadi dalam diri siswa saat mempelajari suatu topik belajar. Penilaian diagnosis sangat bermanfaat bagi guru untuk mendapatkan informasi tentang kelemahan dalam penyampaian pengajaran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata ataupun perilaku yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.